Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kali ini kita ingin kembali mengulik, ya, membahas salah satu kisah di Alkitab, teks di Alkitab dari perspektif yang berbeda, berpikir kritis, ya, terhadap kisah-kisah di Alkitab. Dan puji Tuhan saya mendapatkan banyak bahan, kebetulan membaca dan melihat referensi dari tulisan-tulisan dan juga video dari hamba Tuhan mengenai salah satu kisah yang cukup menarik kita kupas, kisah yang sangat terkenal. Kalau teman-teman bisa lihat di slide presentasi, saya memberi judul kisah horor di Alkitab. Nah, ini menjadi sesuatu perspektif baru supaya kita bisa melihat Alkitab ini yang memiliki banyak genre, ya. Ternyata kalau kita perhatikan dan kita membacanya dengan seksama, Alkitab memiliki kisah horor dan juga tragedi, komedi, semua ada di dalam. Nah, kali ini kita ingin membahas kisah horor yang sebenarnya sangat terkenal, yang sudah dikhotbahkan oleh pendeta berulang kali, sudah mungkin jemaat baca berulang kali, ya, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, saya memberi judul di sini kisah horor di Alkitab, Yesus atau hantu. Karena begitulah teks Alkitab mengatakannya. Ketika nanti murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berkata, itu hantu. Ya. Tetapi yang menarik kali ini dari pembelajaran kita, yaitu memahami makna Yesus berjalan di atas air dari mitologi Greco-Roman dan juga literatur Yahudi, extra biblical. Jadi di luar uh, apa yang sudah dikatakan Alkitab, yang tentunya berhubungan antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Tentu makna rohaninya kita akan sampai ke situ, tetapi dalam pembelajaran ini saya akan menampilkan sumber-sumber di luar Alkitab yang mendukung peristiwa Yesus jalan di atas air dan apa maknanya dia berjalan di atas air. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, Yesus atau hantu, memahami makna Yesus berjalan di atas air dari mitologi Yunani Romawi dan literatur Yahudi. Baik, dengan segera kita mulai supaya teman-teman betul-betul seksama memperhatikan PDF ini, ya, dan saya kena percaya kita kali ini mendapatkan sebuah perspektif yang baru. Nah, kisah ini tercatat di dalam 3 teks, ya, atau 3 Injil. Markus, Matius, Yohanes. Lukas tidak mencatat ini, ya. Dan semua konteksnya kita perhatikan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan. Nah, tapi kali ini saya hanya fokus di teks Markus sebagai teks tertua dari Injil. Dalam Markus pasal 6 ayat 49 dikatakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Inilah yang menjadi landasan Alkitab atau teks yang kita pakai sebagai pendahuluan untuk mengulik makna ini, tetapi kita campurkan dari perspektif mitologi Yunani, Romawi, dan juga literatur Yahudi lainnya. Sedangkan Injil Matius, Matius 14 ayat 28 sampai 29, fokus pada satu sosok yang tidak dijelaskan dalam Injil tertua, yaitu Markus. Siapa? Petrus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yang kita tahu nanti ketika dia merasakan hembusan angin, dia ragu dan dia tenggelam. Lalu ditolong oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, kenapa engkau bimbang, hai orang kurang percaya? Nah, Matius punya perspektif berbeda dari kisah ini. Markus tidak menampilkan Petrus yang mendatangi Yesus. Lalu di Injil lain yaitu Yohanes yang mencatat kisah ini, Yohanes 6 ayat 19, fokusnya tidak ada hantunya. Ya, jadi memang berbeda-beda ya. Yohanes 6 ayat 19 ya biasa saja sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Nah, Yohanes itu memang fokus kepada bagaimana kejadian ini menjadi tanda berikutnya. Ya, kata tanda yang sering diulang dalam Injil Yohanes atau mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus.
Maka mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Ya, jadi Markus fokusnya hantu, Matius fokusnya Petrus, Injil Yohanes fokusnya tanda yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini menjadi menarik sekali. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita memahaminya, tentu secara konteks dekat kita tahu kisah ini. Saya akan memakai perspektif Injil Markus ya di dalam presentasi ini. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, yang kita tahu sisa 12 bakul ya. Lalu kalau kita perhatikan mulai dari ayat 45 dalam Markus itu pasal 6 ayat 45 sampai 52 kisah ini dicatat. Dia segera mendesak murid-murid naik perahu dan mendahului dia ke seberang ke Betsaida. Dari ayat 45 kita perhatikan Alkitab kita. Kata mendesak itu memaksa, menyuruh. Ya. Karena apa? Di ayat 46 dikatakan dia ingin berdoa. Setelah mereka berpisah, dia berdoa. Dia mengambil waktu pribadi berdoa. Menjelang malam perahu itu sudah di tengah, sudah jauh. Seperti perspektif Injil Yohanes, kira-kira 2-3 mil jauhnya. Sementara dikatakan di ayat 47, Yesus masih tinggal sendirian di darat, berdoa. Artinya dia sudah ketinggalan jauh. Dan tentu kalau kita bikin sketsa adegan di dalam sebuah film, saya akan menyorot ke murid-murid yang ada di perahu, 12 murid, yang sudah di tengah danau. Lalu saya akan membuat dialog yang berisi bagaimana guru kita menyusul kita. Ya, kita tahu ini nanti settingnya itu dini hari, ya. Dia tidak mungkin mendapatkan perahu lagi sendiri dan tidak mungkin mendayung sendiri. Seharusnya murid-murid sudah memikir itu bagaimana dia menyusul kita. Dan kita tahu terjadi suatu masalah di N48 ketika murid-murid sudah di tengah danau, terjadi angin sakal di jam 3 malam. Ya, jam 3 malam N48. Kalau dalam terjemahan aslinya ini mengikuti waktu yang eh, dipercaya yaitu waktu bagaimana pada zaman kuno jam 3 malam itu pada jam keempat orang jaga malam. Nah itu sebenarnya terjemahan aslinya. Pada jam keempat orang jaga malam. Ya, sebenarnya tidak ada masalah dengan jam 3 malam. Sama saja ini menunjukkan pada malam hari atau dini hari. Dikatakan ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Dan hendak melewati mereka. Artinya apa? Melewati mereka atau menuju kepada mereka. Nah ini menjadi permasalahan teks juga yang didiskusikan oleh para ahli. Hendak melewati mereka. Nah sampai ayat 48, sebelum ayat 49 ini, yang dia akan dikatakan hantu, teman-teman lihat ya, apa yang hendak dilakukan Yesus? Kalau kita ambil kacamata secara manusiawi kita. Yesus ini mau pamer kan? Yesus ini mau pamer jalan di atas air. Dan pamernya itu punya makna teologis yang nanti kita lihat di ending presentasi kita. Pamer dia. Menyuruh memaksa murid-murid jalan duluan, ya memang dia akan berdoa sendiri dan itu memang menjadi kebiasaan Yesus, selalu ada waktu sendiri. Tetapi murid-murid yang seperti saya katakan, kalau mereka punya dialog seperti adegan di film-film, mereka akan bingung bagaimana guru kita menyusul. Dan ternyata Yesus ini ingin pamer, berjalan kepada mereka di atas air. Dan kita lihat responnya 49, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Nah, berikutnya, ya ini adalah sketsa lukisan, ya, seperti inskripsi juga yang beredar sudah tahun 240 loh, cukup dekat, ya, sekitar 1 abad lah setelah ditutupnya Injil, penulisan Injil oleh Yohanes terakhir. Bagaimana di dalam sketsa atau lukisan di atas batu ini digambarkan Petrus ya berjalan di atas air mendatangi Yesus sesuai dengan Injil Matius. Ya ini berasal dari Ashley McCarthy. Jadi memang sudah ada bukti yang beredar di kekristenan mula-mula bahwa kisah ini yang walaupun tidak ada eyewitness-nya, saksi mata, tetapi ini sudah diyakini sebagai kisah yang benar, yang tentu cerita dari turun-menurun yang mungkin dari Petrus sendiri turun-temurun kepada murid mula-mula pada zaman itu. Dan kekristenan mula-mula tahun 240 AD
sudah meyakini kisah ini betul-betul terjadi. Nah, kita balik ke kisahnya. Saya catat di sini, sesuai dengan judul tema kita, ini adalah adegan horor. Ya, kalau teman-teman membaca teks ini, coba membacanya dengan narator film horor. Ya, mungkin teman-teman menonton Conjuring, Insidious, ya, baru-baru ini ada Insidious ya kalau nggak salah, atau Annabelle, teman-teman akan merasakan kisah yang horor sekali. Atau dulu di komik di zaman saya itu ada judul komiknya yang sangat terkenal, Goosebumps. Ya, itu laku sekali. Nah, coba membacanya dengan suasana mencekam seperti film horor atau sendirian di kamar gitu ya. Jam 12 malam atau jam 1 malam sendirian di kamar. Suasana sepi, tanpa dengar musik, tanpa nonton TV, ya, hanya terdengar apa namanya, suara-suara dari luar rumah begitu ya. Coba baca ayat ini dengan nada narator film horor. Suasana mencekam, creepy, mengerikan ini. Kira-kira, nah saya akan coba contohkan ya. Mungkin teman-teman bisa merasakannya, walaupun tidak persis sekali ya. Kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira dia hantu, hantu, hantu. Nah, biasanya di dalam film horor, kalau ada adegan seperti ini yang tentu dengan slow motion atau pengambilan sisi kamera yang berlawanan, nanti muncul sosok hantu gitu dengan muka yang menyeramkan, akan terjadi apa sama penonton? Jump scare gitu ya, terkejut. Yang di bioskop akan teriak gitu ya. Tiba-tiba muncul begitu suatu sosok yang mengerikan, jam 3 malam datang kepada mereka. Nah, ini adalah setting yang wajar. Kenapa? Jam 3 pagi, ya, malam hari, dini hari, suasana mencekam karena terombang-ambing angin sakal, artinya emosi mereka tidak stabil, ketakutan, takut mati, dan melihat ada satu sosok atau orang yang berjalan di atas air. Apalagi kalau itu bukan hantu. Nah, tentu ketika kita membaca teks ini, teman-teman, dan melihat adegan horor ini, kita akan langsung memakai kacamata modern kita akan membacanya. Makanya saya bilang ini kewajaran. Kenapa ini wajar? Karena kita membacanya dengan kacamata kita. Ya sama seperti kita. Dalam konteks Indonesia saja misalnya. Kalau kita jalan pulang dari kantor, jam 1 karena lembur gitu. Ada satu sosok gitu ya, sendirian. Mukanya nggak kelihatan. Atau rambutnya panjang. Dan melakukan hal-hal yang aneh. Atau berjalan sendirian, misalnya di pinggir jalan gitu ya, kan jalanan udah sepi gitu jam 1 atau jam 2. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya hantu. Dan yang kita lakukan pun reaksi seperti murid-murid. Mereka berteriak-teriak, terjadi jump scare gitu kan. Berteriak-teriak ketakutan. Wajar. Nah, tetapi dalam pembelajaran kita kali ini, hal ini menjadi tidak wajar kalau dilihat dari kacamata mitologi Yunani Romawi, Greco-Roman. Saya ulangi ya, bagi kita membaca ini wajar karena kita membaca dari konteks kacamata kita. Yang sama reaksinya kalau melihat sebuah makhluk halus atau hantu. Teriak, ketakutan gitu. Tetapi ingat, murid-murid adalah orang Yahudi yang hidup di dalam budaya Yunani Romawi. Nah, ini pentingnya kita berpikir kritis ya. Kita masuk ke konteks asli adegan pada zaman mereka. Jangan masukkan ke konteks adegan kita di zaman sekarang. Nah, baik, kita akan mulai masuk ke mitologi Yunani Romawi kuno. Nanti saya jelaskan ini siapa ya dalam gambar ini. Baik, dalam mitologi Yunani terkenal sungai yang namanya River Styx. Ya. Teman-teman bisa googling, itu ada. River Styx, sungai atau air. Nah, di dalam mitologi Yunani itu, teman-teman, sungai itu atau air, laut, itu pembatas antara orang hidup dan mati. Ini memiliki kaitan erat nanti dengan kepercayaan orang Yahudi pada zaman dulu ya, zaman kuno.
khususnya mulai dari Perjanjian Lama. Jadi sungai atau air itu menjadi pembatas antara orang hidup dan mati. Semua orang yang sudah mati ketika ingin masuk ke dunia orang mati, maka mereka harus melintasi river Styx. Ya, jadi ini sungai yang sangat terkenal dalam mitologi Yunani Romawi. Jadi ketika sudah mati dan ingin masuk ke dunia orang mati harus melintasi river Styx. Tetapi orang mati tersebut tidak bisa menyeberangi river Styx dengan sendiri, nggak bisa. Ada syarat. Nah, dalam mitologi tersebut dibutuhkan satu sosok yang disebut Charon, the very man of the dead. Sebenarnya nama lengkapnya ya. Charon, the very man of the dead. Dan inilah dia, sosok dalam gambar ini. Charon, the very man of the dead. Oke? Okay? Atau tukang perahu Hades. Yang akan menyeberangkan mereka di atas perahunya, melintasi river Styx supaya sampai ke dunia orang mati. Ya. Charon, the very man of the dead, memiliki perahu yang akan membawa orang yang sudah mati ke dunia orang mati. Jadi harus melalui dia. Karena dia kayak seperti penjaga Hades atau tukang perahunya. Ya. Tetapi Charon hanya akan menyeberangkan orang yang saat mati, yang dikuburnya baik. Gak asal-asalan. Dan harus membayar biaya pemakaman dengan menempatkan uang koin dekat mulut orang yang sudah mati. Nah, jadi orang-orang Yunani kuno itu sudah tahu kalau memang orang ini mau masuk ke dunia orang mati dengan mudah dan tidak menjadi hantu yang mengembara, itu harus dikasih uang koin tuh. Bahkan uang koin emas harusnya. Supaya itu menjadi upeti atau uang jalan bagi Charon, the very man of the dead. Jadi biar pemakamannya ada dan harus dimakamkan dengan baik. Nggak asal-asalan. Nah, orang yang dikuburnya asal-asalan dan tidak membayar biaya tidak diterima Charon untuk diseberangkan. Sehingga orang yang tidak diterima tersebut akan kembali ke dunia orang hidup dan mengembara seperti hantu. Ya, kata hantu yang dipakai dalam Injil Markus dalam bahasa Yunani, phantasma, phantom. Ya. Atau bisa selain hantu dia ini penampakan spirit. Nah, itu dia phantasma. Dia akan kembali ke dunia orang hidup mengembara seperti hantu di dekat pantai Styx atau sungai Styx tadi. Selama 100 tahun sebelum mereka diizinkan menyeberangi sungai kembali. Jadi seperti ada hukuman kalau dikuburnya salah-salah dan Charon the very man of the dead tidak akan mau membawanya ke dunia orang mati. Ya, inilah yang akan menghantui. Nah, maka menurut keyakinan mereka, hantu yang kembali ke orang hidup itu bisa melakukan apa saja, mengembara dia kembali, kecuali berjalan di atas air. Kenapa? Mereka tidak punya kuasa di atas air. Ya. Ingat, air itu pembatas antara orang hidup dan yang mati bagi mitologi Yunani Romawi. Mereka nggak boleh di dekat air. Mereka tidak punya kuasa dan ditolak oleh air. Apalagi ada penjaganya itu Charon. Nggak boleh. Akibat mereka dikubur asal-asalan dan tidak membayar biaya pemakaman. Jadi hantu mereka itu, fantasma itu, akan ditolak oleh air, tidak diseberangkan Charon the very man of the dead, dan mereka mengembara saja seperti hantu. Mereka bisa melakukan apa saja kecuali berjalan di atas air. Nah, berikutnya, dari kisah mitologi Yunani kuno lain, ternyata ada sosok yang memang bisa berjalan di atas air. Para pahlawan, manusia setengah dewa, dan dewa itu sendiri, dalam mitologi Yunani, mereka bisa melakukan jalan di atas air, seperti Eupemus, Orion, dan dewa Neptunus. Nah, di dalam tulisan Hesiod dalam astronomi, ini 7th century before Jesus berjalan di Laut Galilea, Juabat loh. Hesiod mencatat dalam tulisannya di astronomi, Orion, dewa Orion, ya, the son of Euryale, itu memiliki kekuatan. Ya, jadi dia diberikan sebuah power, kekuatan, walking upon the waves of the sea. Bisa berjalan di atas air. Jadi dewa Orion itu diyakini dalam Yunani kuno, ya memang bisa berjalan di atas air. Itu sudah jelas. Jadi Orion dan Poseidon ini
keyakinan Yunani Romawi yang sangat terkenal, mereka menguasai air. Ya. Jadi hantu nggak bisa, tetapi dewa-dewa mereka itu bisa berjalan di atas air. Dan selain itu ada teks-teks astronomi, astrologi berhuruf paku pada zaman dulu yang menyebut Orion dengan judul Sumeria Dingir Damu. Damu itu artinya anak atau putra dalam bahasa Sumeria, yang akhirnya diterjemahkan menjadi anak dewa. Dingir itu bisa dewa atau Tuhan. Jadi Dingir Damu itu anak Tuhan atau anak dewa. Ya. Dan dengan memakai kata dingir, itu singkatan dari kata akadia of. Oleh karena itu pembacaan polisemi yang diinskripsi dalam salah satu judul Orion menghasilkan kata-kata anak dari Tuhan, dingir damu. Orion itu diyakini dalam teks Sumeria adalah dingir damu, anak dari Tuhan. Dan inskripsi ini menunjukkan korelasi paku, tulisan paku ini, dengan julukan Yunani para penginjil untuk Yesus. Anak Allah. Wios Theo. Jadi mereka menyamakan ini, ya, dari kisah dewa Orion Yunani yang disebut juga anak dari Tuhan, anak dari dewa, dengan Yesus yang pada kekristenan mula-mula selalu disebut anak Allah. Nah, jadi teman-teman dapat ya, hantu itu yang tertolak oleh air, fantasma itu, mereka akan mengembara tapi tidak bisa berjalan di atas air, mereka tertolak. Sedangkan dewa Yunani seperti Orion itu bisa berjalan di atas air. Ya, ini gambar dari Orion ya. Dingir Damu, Damu Son, Dingir God. Dingir itu bisa juga Shah atau of, Son of God, yang merupakan julukan untuk Yesus juga. Dan ini menjadi bintang Orion yang secara astrologi sangat terkenal gambarnya. Langkah kakinya ini artinya langkah yang berjalan di atas air. Jadi dia adalah dewa yang betul-betul menguasai air. Jadi gambar bintangnya secara astrologi seperti ini sih, Orion. Son of God. Jadi, apa yang bisa kita dapat? Bagi pemahaman Yunani Romawi kuno, hantu itu tidak bisa berjalan di atas air. Tokoh ilahi atau dewa Yunani memang bisa berjalan di atas air. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kenapa kalau kita membaca dari mitologi Yunani Romawi kuno, reaksi murid-murid yang ketakutan dan berteriak tidak wajar? Karena mereka hidup dalam budaya Yunani Romawi kuno. Ya, walaupun mungkin mereka tidak memahami Dewa Orion secara pasti. Tetapi kalau mereka memahami kisah ini, mereka tidak perlu terkejut, ketakutan, apalagi berteriak-teriak, karena hantu sejatinya tidak bisa berjalan di atas air. Jadi teks Markus yang mengatakan itu hantu adalah reaksi murid-murid yang tidak memahami dewa Yunani pada zaman mereka. Ini yang penting kita pahami ya secara Yunani Romawi kuno ya. Jadi mereka yang hidup di dalam budaya itu tidak memahami apa yang terjadi kepada hantu pada zaman itu. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Jadi narator ingin menjelaskan dalam kacamata Yunani Romawi kuno bahwa jika Yesus berjalan di atas air, apa itu? Ya, itu sesungguhnya adalah dewa, tokoh ilahi. Karena hantu nggak bisa berjalan di atas air. Dia adalah tokoh ilahi, dewa. Nah, itu dia. Ini secara kacamata Yunani Romawi kuno. Baik. Berikutnya, dalam literatur Yahudi atau ekstra biblical, seperti saya katakan di pendahuluan tadi, kita akan melihat sekarang dari kacamata Yahudi. Ingat, para murid merupakan orang Yahudi yang bereaksi terhadap penampakan Yesus dengan ketakutan, karena bagi pemahaman Yahudi, mereka bertemu dengan roh air. Kepercayaan populer pada zaman itu, roh air di malam hari akan membawa bencana. Roh air, fantasma tadi, bisa juga kita terjemahkan sebagai spirit atau roh, hantu. Ya. Nah, yang kita perlu tahu, dalam dunia Yahudi, laut itu simbol kengerian. Jadi teman-teman harus tahu juga nih, bagaimana gambaran dunia bagi konsep Yahudi. Laut itu di bawah itu kengerian, yang akan menjadi tempat menuju Sheol, tempat dunia orang mati. Tempat menuju kematian dan berisi makhluk-makhluk mengerikan, seperti yang ditulis dalam teks-teks Perjanjian Lama, Lewiatan, ya,
makhluk-makhluk besar yang mengerikan. Jadi laut itu tidak pernah menyenangkan bagi orang Yahudi. Itu dulu kita perlu tahu konsepnya. Laut adalah sesuatu yang mengerikan. Tetapi sejak dari perjanjian lama, orang Yahudi meyakini bahwa Allah Yahweh lah yang berkuasa atas laut. Dan ini jelas dalam ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, dalam penciptaan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Sewaktu dia ingin menciptakan langit dan bumi. Lalu peristiwa Allah menyeberangkan Israel membelah laut Teberau bersama Musa. Keluaran 14. Maknanya itu bahwa Allah Yahweh berkuasa mengalahkan ketakutan terhadap laut. Dialah Allah yang paling besar yang bisa membelah laut Teberau. Dan satu lagi ayat yang terkenal perkataan Ayub tentang kebesaran Allah ketika dia diuji ya. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Berjalan di atas permukaan laut. Jadi laut itu merupakan simbol kengerian dan ketakutan bagi orang Yahudi, tetapi mereka punya Allah yang besar, Allah YHWH, yang bisa menaklukkan laut. Nah, ini dia ekstra biblikal yang saya tampilkan. Hal ini didukung juga oleh perkataan Rabi Yahudi mengenai hantu laut di dalam Talmud, ya, tulisan-tulisan Rabi Yahudi. Raba berkata, para pelaut memberitahuku bahwa gelombang yang menenggelamkan sebuah kapal muncul dengan sebuah sosok. Jadi kalau ada kapal yang tenggelam gitu ya pada zaman itu, muncul dengan sebuah sosok, ya inilah dia hantunya, dengan api putih di bagian kepalanya. Tetapi ketika dipukul dengan pentungan, dengan seperti senjata pentungan kayu, yang di atasnya terukir atau ada tulisan Aku adalah Aku, YHWH, Tuhan semesta alam, amin, amin. Lalu akhirnya gelombang itu mereda. Teman-teman bisa lihat tulisan dalam Bava Batra, chapter 73a ayat 8. Ya, ini di Google juga ada kok Bava Batra ini. Ini salah satu Jewish literature, ya teman-teman bisa melihatnya. Jadi ada pun hantu laut yang diyakini pada konsep Yahudi itu sosok dengan api putih di bagian kepalanya, tapi takluk dengan pentungan yang ada tulisan Aku adalah Aku, YHWH, Tuhan semesta alam. Ya, artinya apa? Bagian ini kita munculkan. Sama seperti kacamata mitologi Greko-Roman. Yesus adalah YHWH. Yesus adalah Sang Ilahi. Makanya tidak mengherankan di ayat 50, ketika melihat respon murid-murid yang ketakutan dan berpikir dia hantu, dia langsung berkata apa? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Kalimat aku ini yang terus berulang-ulang, ya, I am, itu tentu dimaksudkan narator, khususnya Injil Markus. Menunjukkan bahwa Yesuslah YHWH, perjanjian lama. Karena hantu laut, gelombang laut, hanya takut dengan kata-kata, aku ini, YHWH. Yesus sedang mensejajarkan dia dengan Allah yang diyakini oleh umat Israel. Yesuslah Allah Israel yang menaklukkan kengerian laut. Alam tunduk padanya, makanya dia bisa berjalan di atas air, yang tidak akan masuk logika secara sains, tapi alam tunduk padanya karena dialah pemiliknya. Dialah Allah sejati. Jadi menarik ya. Teman-teman pasti tahu teks ini kalau dikhotbahkan simple. Tentu langsung menunjukkan kuasa Yesus. Entah itu mau dikatakan pendeta, kuasa ilahinya yang penuh mujizat, atau memang sudah menunjuk bahwa dialah Allah itu sendiri. Karena hanya Allah lah yang dikatakan di kitab Ayub tadi bisa melangkah di atas gelombang laut. Artinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia berjalan di atas air. Dan itu benar. Tetapi kali ini kita menambah perspektif dan pengetahuan kita dari literatur Yahudi yang ternyata tadi dalam Bava Batra Talmud memang ada sosok hantu laut dengan api putih di bagian kepalanya, tetapi akan hilang musnah dengan alat atau pentungan dengan tulisan Aku adalah Aku, YHWH, Tuhan semesta alam. Literatur Yahudi sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Yesuslah Allah, YHWH yang di perjanjian lama yang mengalahkan laut, yang membelah laut Teberau, mengalahkan kengerian laut. Dan dari mitologi Yunani Romawi juga, Yesus adalah dewa itu sendiri.
tokoh ilahi yang memang bisa berjalan di atas laut. Seperti Dewa Orion. Menarik kalau teman-teman mau membuka pikirannya untuk menambah perspektif kisah ini, tentu menambah pengetahuan kita dan semakin memperkaya kita untuk memperjelas bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tentu dia bukan hantu, dan itu yang menjadi kesalahan dan ketidakwajaran murid-murid, karena hantu tidak bisa berjalan di atas air. Kiranya pembelajaran kita kali ini bisa semakin menguatkan kita untuk semakin yakin bahwa Yesus adalah Allah sesungguhnya, Allah sejati, Allah dalam perjanjian lama, YHWH itu sendiri memperkenalkan diri kepada Musa, dan dia menunjukkan kuasa keilahiannya. Salah satunya dari teks ini, yaitu berjalan di atas air. Dukung terus program kita YouTube Alkitab untuk terus menampilkan pembelajaran-pembelajaran dari perspektif lain, berpikir kritis terhadap teks-teks Alkitab lainnya. Share, komen, dan kiranya setiap pembelajaran kita semakin meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah yang begitu kaya, yang menuntut kita untuk semakin belajar mendalaminya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.